Bencana longsor dan banjir di Sumatera pada akhir November dan awal Desember 2025 diawali oleh curah hujan ekstrim yang terjadi di wilayah hulu. Di tengah kondisi kerusakan lingkungan yang masif akibat deforestasi, peristiwa ini memicu daya rusak yang luar biasa, menyebabkan ratusan korban jiwa dan kerusakan parah di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di penghujung November 2025, Pulau Sumatera diguyur hujan dengan intensitas di atas normal, bahkan mencapai lebih dari 300 mm per hari. Suatu angka curah yang hujan yang sangat ekstrim. Air hujan yang meresap ke dalam tanah, menambah bobotnya dan tanpa adanya benteng alam yang kuat di kawasan hulu. Tanah dan batu menjadi licin dan mulai bergerak menuruni lereng. Pada Rabu 26 bulan 11, peristiwa mengerikan terjadi di beberapa titik. Warga merekam detik-detik ketika banjir bandang menerjang, membawa serta ribuan batang kayu gelondongan yang diduga berasal dari aktivitas perusakan hutan ilegal, material longsor dan air, meluluhkan permukiman, merusak infrastruktur, dan mengisolasi desa-desa di daerah hulu. Kisah pilu pun bermunculan. Warga di Aceh, Tamiang harus berlarian ke arah helikopter TNI untuk mendapatkan bantuan. Bantuan pertama yang mereka terima setelah 1 minggu terisolir. Di Tapanuli Utara, seorang pemuda bernama Divan Simangunsong berjuang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan ayahnya yang sakit stroke di tengah terjangan longsor. Wali kota Sibolga bahkan sempat hilang kontak selama 3 hari dan terpaksa berjalan kaki melintasi 2 kabupaten karena putusnya akses jalan. Para ahli dari UGM menegaskan bahwa bencana ini adalah buah dari kerusakan lingkungan yang masif di hulu daerah aliran sungai atau das. Curah hujan ekstrim hanyalah pemicu, namun deforestasi dan alih fungsi hutan menjadi penyebab utama rapuhnya benteng alam yang mengubah bencana alam biasa menjadi tragedi kemanusiaan dengan ratusan korban meninggal dunia. Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bersifat multifaktorial, melibatkan kombinasi antara faktor alam, cuaca ekstrim, dan faktor manusia, kerusakan lingkungan. Tanggung jawab utama berada pada pemerintah dalam penanggulangan bencana, namun kritikan tajam dan dialamatkan kepada berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah, korporasi, dan individu yang berkontribusi terhadap kerusakan ekologis. Pihak yang bertanggung jawab dan berperan masing-masing secara umum dan struktural. Tanggung jawab penanggulangan bencana di Indonesia diatur sebagai berikut. Pemerintah pusat dan daerah berdasarkan undang-undang pemerintah dan pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, termasuk perlindungan korban dan mitigasi risiko. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan BPBD tingkat daerah adalah lembaga pelaksanaan koordinasi pemerintah terkait
para pejabat baik yang sedang menjabat maupun mantan pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin pengelolaan hutan dikritik oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat karena dianggap turut bertanggung jawab atas masifnya bencana. Penebangan hutan liar, alih fungsi lahan, hutan menjadi perkebunan atau pemukiman, dan pengelolaan ruang yang buruk disebut sebagai penyebab utama kerapuhan ekosistem di hulu daerah aliran sungai Das. Pihak-pihak yang melakukan aktivitas dianggap bertanggung jawab secara langsung terhadap parahnya dampak bencana. Membuang sampah sembarangan juga merupakan salah satu faktor yang memperparah banjir karena menjumbat saluran air. Pakar-pakar dari peneliti UGM serta ITB sepakat bahwa bencana di Sumatera merupakan bencana ekologis yang diperparah oleh tangan-tangan manusia, bukan semata-mata oleh bencana alam. Pemicu alam, curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, bahkan tumpahan curah hujan bulanan dalam satu hari menjadi pemicu langsung banjir bandang dan tanah longsor. Faktor manusia, deforestasi, hilangnya tutupan di hutan di kawasan hulu menyebabkan tanah tidak mampu menyerap air secara efektif sehingga air mengalir deras ke hilir sebagai banjir bandang. Alih fungsi lahan, perubahan tata ruang, dan pembangunan di area resapan air mengurangi kapasitas alami lingkungan untuk menahan air. Tata kelola buruk, kegagalan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan juga menjadi faktor krusial. Singkatnya, meskipun cuaca ekstrim adalah pemicu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusialah yang menyebabkan bencana di Sumatera menjadi masif dan mematikan, sehingga tanggung jawab timbul dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan dan kebijakan terkait. Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala masif. Data terakhir menunjukkan dampak yang mengerikan dengan ratusan jiwa melayang dan jutaan warga terdampak secara langsung. Kondisi di lapangan digambarkan sangat mencekam. Kesaksian dari berbagai lokasi bencana menyoroti kelaparan sebagai ancaman nyata bagi para korban, terutama di wilayah terisolir. Pemerintah daerah di berbagai wilayah bahkan secara terbuka menyatakan telah mencapai batas kapasitas penanganan. Data korban gabungan dari berbagai sumber, meninggal dunia lebih dari 883 jiwa, hilang 2.428 jiwa, luka-luka 2.428 jiwa, mengungsi 5.076 jiwa, terdampak jutaan warga. Bencana ini bukan sekedar fenomena alam.
Investigasi awal dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengarah pada kerusakan lingkungan sistematis sebagai pemicu utama. Ditemukan indikasi kuat bahwa aktivitas penambangan liar serta operasional perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan PLTA telah merusak daerah aliran sungai secara masif. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi bukti visual adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Bencana dahsyat di Sumatera adalah puncak dari akumulasi kerusakan lingkungan selama puluhan tahun yang diperparah oleh cuaca ekstrim. Ini adalah pengingat keras bahwa daya dukung alam memiliki batas. Respon kemanusiaan yang luar biasa dari berbagai elemen bangsa menunjukkan kekuatan solidaritas Indonesia. Namun, upaya ini dibayangi oleh tantangan logistik, kontroversi, kepemimpinan, dan perdebatan politik yang mengalihkan fokus dari penyelamatan korban ke depan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para perusak lingkungan, baik korporasi maupun individu, menjadi sebuah keharusan. Lebih dari itu, bencana ini menuntut perubahan paradigma fundamental dari sekedar respon reaktif menjadi perlindungan ekologis yang proaktif dan sistematik. Tanpa pemulihan hutan dan pengawasan yang ketat, tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.